Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan penilaian akhir tahun fisika untuk nomor 15, yaitu perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri gelombang bunyi. Dapat direfleksikan iya, dapat direfraksikan iya, polarisasi enggak, karena polarisasi itu adalah pengkutupan sebagian arah getar gelombang. Kemudian berbentuk gelombang longitudinal benar, merambat tanpa medium. Salah, karena gelombang bunyi butuh medium. Seperti suara kita bisa didengar karena melewati medium udara. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, 4. A ya. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Tentukan cepat rambat gelombang transversal tersebut jika periode gelombang adalah 4 sekon. Periode gelombang berarti periode ini T sama dengan 4 sekon. Kalau yang satu gelombang itu kan satu bukit, satu lembah. Maka jarak satu bukit, satu lembah kita namakan dengan 1 lambda. Untuk kasus gambar ini, kalau cuma dari titik sini sampai sini, sepanjang 4 meter, maka tentu saja cuma setengah lambda. Jadi, setengah lambdanya panjangnya 4 meter. 1 lambdanya adalah 4 meter dibagi setengah. Sama dengan 4 kali 2/1 sama dengan 8 meter. Atau kamu pakai analisa biasa saja boleh, segini 4 meter. 1 lambda itu panjang lengkap, satu bukit, satu lembah. Segini saja 4 meter, maka 1 lambdanya adalah kali 2-nya, 8 meter. Cepat rambat gelombang transversal, rumusannya adalah panjang gelombang dibagi periode, sama dengan 8 meter bagi 4 sekon. Dapatnya 2 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Sebuah gelombang transversal dengan persamaan cepat rambat gelombang tersebut adalah, masih menanyakan cepat rambat tapi berdasarkan persamaan. Kalau dibuatkan lagi persamaan gelombang kan Y sama dengan A dikali sin omega T dikurang KX. Omeganya 6pi, K-nya 3pi. Cepat rambat itu kan kamu tahu rumusnya, V sama dengan lambda dibagi periode. Kita cari satu-satu dulu ya. Kalau dari omega itu rumusnya 2pi dibagi periode. Sama dengan, berarti omeganya kan 6pi. Sama dengan 2pi dibagi periode. Jadinya, lanjut sini, 6pi dikali periode sama dengan 2pi. Dapatlah periodenya 2pi dibagi 6pi. Sama dengan 1/3 sekon. Yang pertama ya, dapat periode. Kemudian dari nilai K yang 3pi ini, kita masukkan lagi rumus. K itu rumusnya kan 2pi per lambda. Masukkan harga K-nya 3pi sama dengan 2pi per lambda. Kali silang 3pi dikali lambda berarti 3pi dikali lambda sama dengan 2pi. Maka lambdanya adalah 2pi per 3pi. Pi-nya habis 2/3 meter. Ada periode 1/3 sekon, lambda 2/3 meter. Masukkan lagi ke rumusannya, lambdanya 2/3 dibagi 1/3 sama dengan 2 meter per sekon. Maka jawabannya adalah A. Atau
Kalau kamu mau cepat, masih bisa juga sebenarnya mencari cepat lambat itu koefisien T di depan T, berarti di depan T berapa? 6pi kan? Di bagian di depan K, di depan X, berarti kan 3pi. 6 dihabiskan, 6 dibagi 3 berapa? 2 meter per sekon. Oke, nomor 18. Semoga tetap semangat ya. Suatu gelombang merambat pada seutas tali dengan ujung bebas sehingga membentuk gelombang stasioner dengan persamaan YP 10 cos pi per 30x dan sin 50 pt. Dengan X dan Y masing-masing dalam satuan cm dan T dalam sekon. Besar amplitudo suatu titik pada saat X sama dengan 10 cm. Amplitudo ini yang ini. Yang mengandung cos X. Jadi amplitudonya sama dengan 10 cos pi per 30x. 10 dikali cos pi per 30, X-nya katanya 10, sama dengan, nolnya habis ya, 10 dikali cos 180 derajat dibagi 3. Pi itu kan 180 derajat kalau sebagai sudut. 10 kali cos 60 derajat. Kamu tahu bahwa cos 60 itu kan setengah kali setengah. Dapatnya 5 cm mengikuti X-nya tadi. Katanya kan dalam sentimeter nih. X dan Y masing-masing dalam senti dan sekon. Jawabannya 5 cm. Ember. Nomor 19. Ini cepat lambat gelombang transversal ya, percobaan Melde ini sepertinya. Sebuah dawai memiliki panjang dawai adalah 40 meter, massa 40 gram. Jika tegangan dawai 2,5 Newton, berapa V-nya atau cepat lambat? Pakai rumus cepat lambat gelombang transversal pada dawai. Akar F per mu sama dengan, F itu kan gaya, bisa gaya tegangan tali, berarti 2,5. Mu itu massa dibagi L. Cari mu di sini dulu. Dari 2 ini, mu-nya M per L. Sama dengan masanya 40 gram, kamu rubah ke kilo, 40 dibagi 1000 atau kali 10 pangkat min 3 per L, 40. Habislah 40-nya, dapatnya 10 pangkat min 3 kg per meter. Maksud ini 10 pangkat min 3. Kalau dilihat kan, diakarkan sulit tuh. 2,5. Jadi sama-sama kita kali 10, di atas 25. Di bawah jadinya karena sama-sama kali 10 berarti 10 pangkat min 2. Dapatlah akar 255, akar 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1. 10 min 1 naik ke atas berarti 10 pangkat plus 1. Sama aja dengan 5 kali 10 jadinya 50 meter per sekon. Dapat dia. Cantik ya. Ini sudah gelombang bunyi. Efek Doppler, sebuah mobil polisi bergerak antara Ahmad kiri dan Siti kanan. Mobil polisi tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1080 Hz. Apabila kecepatan bunyi saat itu adalah 340 meter per sekon, frekuensi yang didengar Siti adalah. Jadi kalau dilihat, mobilnya kan menjauhi Siti. Kalau dilihat ya, mobilnya mendekati Ahmad dan menjauhi Siti. Sitinya diam. Maka kita lihat dulu kecepatan mobil itu kecepatan sumber
20 meter per sekon sambil membunyikan sirine frekuensi sumber 1080 Hz. Kecepatan bunyi saat itu, ini kecepatan bunyi di udara, berarti V saja 340 Hz. Frekuensi yang didengar Siti, berarti Siti kan sebagai pendengar, F pendengar berapa? Kemudian Siti diam, maka kecepatan pendengar sama dengan 0. Untuk kasus pendengar sumber, coba kamu lihat, mobil polisi ini kan menjauhi Siti, pergi ke sini. Frekuensi yang didengar pendengar akan menjadi V ditambah kurang V pendengar dibagi V tambah kurang V sumber dikali F sumber. V-nya 340 ditambah pendengarnya diam, berarti 0, dibagi V-nya kembali 340. Sumbernya bergerak menjauhi pendengar, berarti ini tandanya menjauhi tambah ya. Karena kan logikanya kalau sumber menjauhi pendengar, harusnya yang didengar oleh pendengar makin lemah. Jadi penyebutnya harus lebih besar. Tambah 20, ini 20 dikali 1080 sama dengan 340 dibagi 360 dikali 1080. Kalau dibagi ini 3 kali 360 kan 1080. Jadinya sama dengan 3 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Ada angka 1, disimpan. 3 kali 3, 9. Tambah 1 tadi, 1020 Hz. Dapatlah jawabannya A. Pak Amir bekerja sebagai operator mesin pada suatu pabrik industri. Ia bekerja selama 8 jam per hari. Berarti jumlah mesinnya ada 100. Intensitasnya adalah 10 pangkat min 4 watt per meter kuadrat. Hitung taraf intensitas. Jadi ada 100 mesin. TI-nya berapa? Kalau 100 mesin langsung saja dikalikan jadi 100. Berarti jadinya I-nya sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 100. Dapatlah 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Kita cari taraf intensitasnya sama dengan 10 dikali log I per I0. Sama dengan 10, log I-nya 10 pangkat min 2. I0-nya 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 10 pangkat 10 plus 10 sama dengan 10 dikali 10. Dapatlah 100 desibel. Jawabannya B. Nomor 22, pipa organa. Pipa organa tertutup memiliki panjang L-nya 25 cm. Tentukan frekuensi pipa pada nada atas kedua. F2 berapa? Jika cepat rambat bunyi, berarti V-nya 340 meter per sekon. Kasus ini dia adalah pipa organa tertutup. F2-nya, rumusnya kan 2N tambah 1 dikali dengan V per 4L. Sama dengan 2 dikali 2. 5 ditambah 4 ditambah 1 kan 5 dibagi 4L kali V. Jadinya 5V per 4L. Sama dengan 5 dikali 340
dibagi 4, L-nya 25 cm ini jadikan ke meter 0,25 meter. Nih, 0,25 meter sama dengan 5 kali 340 1500 tambah 200 1700 dibagi 4 kali 0,25 ini kan 1 sama dengan 1700 HZ. Jawabannya adalah C. Nomor 23. Dua sumber bunyi masing-masing 746 HZ, ini F1, dan 747 HZ, F2, berbunyi pada saat bersamaan. Jumlah layangan dalam 1 menit. Frekuensi pelayangan kan selisih frekuensinya. Jadi 747 dikurang 746. Jadi bedanya kan cuma 1 nih. 1 layangan per sekon. Pertanyaannya jumlah layangan dalam 1 menit. 1 menit itu kan 60 sekon. Jadi ada 1 layangan dalam 1 sekon. Dia minta 60 sekon berapa? Maka jumlah layangannya adalah 1 dikali 60. Sama dengan 60 layangan. Jawabannya E. Nomor 24. Seberkas sinar monokromatis jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5000 garisan tiap senti. Jumlah goresannya adalah 5000 goresan per sentimeter. Panjang gelombang lambda 500 nanometer. Berapa sudut deviasinya? Pada orde kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau nggak dibilang, kita asumsinya terang ya. Rumusnya D sin theta sama dengan M lambda. Dengan D itu adalah 1/N. Kali sin theta yang ditanya sama dengan M lambda. Setelah selesai persamaannya, kita masukkan harga 1/5000. Karena dia goresan per senti, berarti ini bersatuan senti. Dikali apa? Sin theta sama dengan 2 lambda. Panjang gelombangnya 500 nanometer. 500 nanometer itu sama dengan 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadikan 5 aja, 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi kalau ini 5 kali 10 pangkat min 7 meter, ini juga harus meter. Caranya adalah 1/5000 karena satunya senti dikali dengan 10 pangkat min 2 di sini. Jadinya meter. Dikali sin theta sama dengan 2 kali 5 kan 10. 10 kali 10 pangkat min 7 meter. Akhirnya kan satuan sama-sama meter. Sudah aman. Maka jadi sin theta sama dengan ini 10 kali 10 pangkat min 7 dibagi yang bagian di sebelah kirinya 1/5000 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7 kan 10 pangkat min 6 kali ini 5000 10 pangkat min 2 sama dengan yang di atas dapatnya 5 dikali 10 pangkat min, coba lihat 1 2 3 di sini ada 10 pangkat min 6 berarti min 3 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan ini naik ke atas kan 10 pangkat 2 dapatnya 0,5. Sin berapa yang dia kan sin theta.
sin theta sama dengan 0,5. Berarti tetanya sudut berapa ini 0,5? Adalah sudut 30 derajat. 25 ini soal terakhir ya. Cahaya monokromatik dari sumber yang jauh datang pada sebuah celah tunggal. Yang lebarnya, lebar cerah, kita sebut D sama dengan 0,80 nanometer. Pada layar L-nya 3 meter. Jarak terang pusat pada difraksi kegelap pertama, berarti M-nya 1, P-nya 1,8 mm, yang ditanya lambda. Biar aman rubah ke meter aja mungkin. 0,8 kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau ini 1,8 10 pangkat min 3 meter. Baru kita masukkan ke sini ke persamaan D. D tadi 0,8 kali 10 pangkat min 9. P-nya 1,8 10 pangkat min 3 dibagi L-nya. 3 sama dengan M1 lambda yang ditanya. 10 ya. Kali 18 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 sama dengan 1 kali lambda, tentu lambda. Jadinya 3 dengan 18 itu 6. 6 kali 8, 48. Kali 10 pangkat min 14. Itu yang jadi lambda. Kalau mau nano kan cuma 10 pangkat min 9. Oke, pertama-tama tentu kita rubah dulu lah satuannya. 0,8 nanometer jadinya 0,8 kali 10 pangkat min plus 9 ya, meter. kali 10 pangkat min 9 meter. Panjangnya 3 meter, M-nya 1, P-nya 1,8 mm, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadinya pakai rumus D P per L sama dengan M lambda. D-nya 0,8 kali 10 pangkat min 9. P-nya 1,8 10 pangkat min 3 per L-nya 3 sama dengan 1 lambda. (1,8) dibagi 3 kan 0,6. 0,6 dikali 0,8 berarti 0,48 kali 10 pangkat min 12 sama dengan lambda. Maka lambdanya adalah, kalau mau dijadikan nano, 4,8. Kalau ini kan 4,8 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, jika ingin dijadikan nano, nano itu kan 10 pangkat 9. Jadi belum, sebenarnya kalau secara satuan dapatnya ya segini. Kalau dijadikan nano, 4,8 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan 10 pangkat 9. 4,8 kali 10 pangkat min 9, 2 nanometer. Jadi jawabannya nggak ada, cuma kalau dimirip-miripkan ya ini. Demikian saja supaya kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.